Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman dapat menjaga kesehatan dengan baik. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang topik apakah uang dapat membeli sukacita dan damai sejahtera? Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini adalah tempatnya orang belajar Alkitab. Nah, saudara, melanjutkan topik buah roh yang sudah saya bahas pada video yang lalu, yaitu tentang kasih yang merupakan salah satu rasa dari buah roh. Kita akan melanjutkan kembali topik itu. Nah, saudara, kita mau lihat dulu satu persatu apa sih makna dari kata demi kata ini yang ada. Saudara, kata sukacita itu berasal dari kata kara yang dalam penggunaannya di dalam dunia Greko-Roman atau Yunani Romawi pada waktu itu, secara umum kata kara ini digunakan untuk mengekspresikan emosi yang terkait erat dengan kesenangan yang diperoleh dari luar. Artinya begini, bahwa sukacita itu terpengaruh oleh situasi yang sedang terjadi saat itu. Kalau situasi itu mendukung, ya dia senang. Kalau dia punya uang, dia bisa pergi rekreasi kemana-mana dan dia akan merasa senang dan dia akan merasa sukacita. Tetapi di dalam penggunaannya di suratan Galatia ini berbeda sekali, saudara. Dalam surat Galatia ini kata kara artinya adalah sukacita yang didapat bukan tergantung oleh karena situasi atau keadaan yang sedang terjadi, tetapi bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan terus-menerus merasakan sukacita di dalam hidupnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sekalipun keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Contoh misalnya, dia mengalami PHK dari tempat dia bekerja oleh karena efek dari pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita ini. Atau mungkin dia mengalami putus cinta, atau mungkin dia difitnah, atau mungkin dia dihina, atau mungkin dia dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bagi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hal-hal ini itu tidak akan mempengaruhi ataupun menghilangkan sukacita di dalam dirinya. Karena sukacita itu diperoleh bukan dari uang atau bukan berasal dari keadaan di sekitar yang ada. Tetapi bagi orang percaya atau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia sadar bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Sehingga jelas, saudara, di poin ini bahwa uang itu tidak bisa membeli sukacita. Karena sukacita itu bukan berasal dari uang, tapi berasal dari Allah itu sendiri. Nah, saudara, selanjutnya kita lihat damai sejahtera atau eirene. Kata eirene atau damai sejahtera ini bukan semata-mata karena tidak adanya konflik, tidak ada masalah atau tidak ada rasa sakit yang kita alami. Tetapi damai sejahtera ini pengertiannya begini, yaitu keamanan, ketentraman, dan ketenangan yang diberikan secara ilahi di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan di dalam seluruh aspek kehidupanmu di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi. Kembali lagi kepada pemahaman yang tadi, saudara, bahwa bagi orang percaya atau bagi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Jika kita melihat di dalam Roma pasal 15 ayat 33, 2 Korintus 13 ayat yang ke-11, 1 Tesalonika 5 ayat 23, di situ jelas bahwa tertulis Tuhan kita, Allah kita adalah sumber damai sejahtera. Nah, saudara, ketika hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu akan menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Damai sejahtera di rumah tanggamu, damai sejahtera di keluargamu, damai sejahtera di jiwamu, damai sejahtera di lingkungan pekerjaanmu, dan damai sejahtera dimanapun engkau berada. Jelas kembali, saudara, pada poin ini, uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Kenapa? Karena sukacita dan damai sejahtera itu tidak bersumber dari uang atau harta yang kita punya atau keadaan yang terjadi di sekitar kita, tidak. Tetapi justru sukacita, damai sejahtera itu berasal dari Allah itu sendiri. Mari, saudara, jangan sampai kita kehilangan sukacita oleh karena situasi sulit yang mungkin sekarang sedang kita alami. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang dari tengah-tengah kehidupanmu oleh karena mungkin kamu merasa dikecewakan oleh orang-orang di sekitarmu, oleh karena kesulitan hidup yang sedang kamu alami. Ketika kamu mengalami sukacita, ketika kamu mengalami damai sejahtera, ketika pikiranmu tenang, pikiranmu damai, suasana hatimu damai, maka saudara, Tuhan akan membuka jalan keluar di tengah-tengah situasi sulit yang sedang engkau alami. Kita semua tahu bahwa
situasi sulit yang sekarang ini sedang terjadi di negeri kita, itu mungkin membuat kita mulai stres, atau mungkin pikiran kita mulai, aduh saya harus berbuat apa, aku harus bagaimana, kenapa ini semua terjadi, aduh bagaimana nanti anakku makan, bagaimana kebutuhan di rumah ini bisa terpenuhi. Saudara, hal yang perlu kita lakukan adalah percayalah bahwa Tuhan mengatur segala situasi yang sedang terjadi, dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan ini terus-menerus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, hendaknya sukacita itu dan damai sejahtera itu terpelihara dalam hatimu, pikiranmu, di dalam seluruh aspek kehidupanmu, karena itu semua bersumber bukan dari keadaan atau keuangan yang kita punya, tetapi damai dan sukacita itu bersumber daripada Allah itu sendiri. Mari bawa hatimu, dekatkan hatimu kepada Tuhan, sehingga engkau menikmati sukacita dan damai sejahtera yang engkau alami. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua, dan bagi teman-teman yang merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar dan juga bagikan video ini kepada siapapun juga, supaya orang-orang lain juga merasa diberkati. Tetaplah bersukacita dan nikmatilah damai sejahtera yang sekarang sedang ada dalam hatimu oleh karena hubunganmu yang baik kepada Tuhanmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.